Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Icon, Indra Karismiaji's Opinion. Kita akan membahas topik-topik pendidikan melalui perspektif dari seorang Indra Karismiaji. Seragam sekolah kembali menjadi polemik di Indonesia berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Kali ini saya akan memberikan pandangan-pandangan saya tentang seragam sekolah, termasuk juga mengangkat pandangan berbagai pakar dunia, pakar pendidikan, praktisi pendidikan, para periset tentang posisi seragam sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Di Indonesia sendiri memang urusan seragam ini sudah berulang kali menjadi polemik. Belum lama ada kasus di mana peserta didik non-muslim dipaksa mengenakan seragam jilbab, dan sebaliknya ada juga peserta didik muslim yang dilarang mengenakan jilbab karena bersekolah di daerah yang mayoritas non-muslim. Nah, kita akan mulai dulu dengan dasar negara, Pancasila, dan landasan hukum konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara kita, Pancasila, tentunya menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Keberagaman itu diambil dari kata dasar ragam, yang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah macam, jenis, warna, corak. Jadi kalau kita menambahkan awalan be dengan kata dasar ragam menjadi beragam, itu artinya beraneka macam, berbagai jenis, beraneka warna, dan beraneka corak. Artinya tidak hanya satu, tapi bermacam-macam, berbagai jenis. Itu adalah apa yang dijunjung tinggi dalam Dasar Negara Indonesia Pancasila. Lawan dari beragam adalah kata dasar ragam ditambah dengan awalan se, menjadi seragam. Nah, konsep keseragaman ini biasanya dilakukan di negara-negara penganut komunisme, sosialisme, yang memang mereka memandang setiap manusia, setiap warga negara itu sama rata, sama rasa, semuanya serba sama. Makanya segala sesuatunya diseragamkan. Sedangkan di Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila, harusnya menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah hal yang kita percaya menjadi kekuatan dari Indonesia. Bagaimana kita berbeda, tetapi kita tetap menjadi sebuah kesatuan. Jadi kesatuannya itu bukan dipaksakan, bukan karena sama, tapi justru karena beragam. Nah, ini hal yang menarik di Indonesia sendiri. Sejak awal kemerdekaan, kita didorong untuk sekolah itu diseragamkan pakaiannya.
Jadi menurut pandangan saya itu sendiri sudah bertentangan dengan dasar negara kita yang justru menjunjung tinggi keragaman, keberagaman, bukan keseragaman. Nah, apakah memang ada negara-negara yang tidak menyeragamkan pakaian sekolah dari warga negaranya? Banyak. Kita bisa lihat di Amerika, di Finlandia, Australia, Maroko, dan banyak tempat yang lain ya. Jadi kita bisa lihat ini dari ada benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, sampai ke Afrika, di mana dalam pendidikan publik, sekolah negeri, mereka tidak menggunakan seragam sekolah. Mereka datang dengan pakaian yang mereka miliki sendiri. Dan itu beragam. Memang ada aturan tentang batas-batas kesopanan. Misalnya tentunya nggak boleh ke sekolah pakai bikini, pakai celana yang terlalu pendek misalnya, dan lain sebagainya. Itu ada aturannya. Tetapi ini membuktikan bahwa banyak negara yang memang membebaskan peserta didik di sekolah negeri ya, di pendidikan publik untuk datang ke sekolah tanpa baju seragam, tanpa adanya seragam sekolah. Nah, sayangnya Indonesia justru mengikuti pola negara-negara komunis seperti di Tiongkok, Vietnam, atau Kuba yang memang untuk sekolah setiap anak harus punya pakaian yang sama, seragam. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bersama lagi. Apakah memang ini yang mau kita ambil? Atau kita mau kembali ke dasar negara kita yang memang menjunjung tinggi keberagaman? Artinya saya mau menunjukkan di sini bahwa yang namanya sekolah itu di berbagai belahan dunia memang banyak yang tidak menggunakan pakaian seragam sekolah. Kalau di Indonesia kan mungkin sudah puluhan tahun ya sudah terbiasa yang namanya sekolah itu pakai seragam. Nah, ini hanya ingin memberikan sudut pandang yang berbeda kalau ternyata banyak negara yang tidak mewajibkan peserta didik di sekolah negeri untuk mengenakan seragam sekolah. Nah, menurut saya ini justru sesuai dengan dasar negara kita. Menjunjung tinggi keberagaman, harusnya seragam sekolah dihapuskan dari sistem pendidikan nasional kita. Itu pandangan saya yang pertama ya, tentang seragam sekolah. Kemudian bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan kata lain, setiap kebijakan, setiap langkah di bidang pendidikan harus bermuara, harus berujung pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya sekarang pertanyaan kita, apakah memang dengan mengenakan seragam sekolah akan membuat peserta didik menjadi lebih cerdas? Nah, kita bisa lihat, ini ada sebuah, apakah seragam sekolah akan membuat penggunanya, pemakainya menjadi lebih cerdas? Ternyata tidak. David Brunsma, seorang guru besar sosiologi dari Virginia Polytechnic Institute and State University, Amerika Serikat, membuat kajian di mana kesimpulannya menunjukkan bahwa penggunaan seragam sekolah ternyata tidak berdampak pada peningkatan kecerdasan peserta didik. Artinya
pemakai seragam sekolah hasil tesnya tidak lebih baik daripada yang tidak menggunakan seragam sekolah. Tidak juga membuat menjadi lebih siap secara akademis. Itu kajian yang dihasilkan oleh David Brunsma. Ada lagi kajian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Ohio State University, namanya Arya Ansari, yang juga membuat kesimpulan bahwa seragam sekolah juga tidak memperbaiki perilaku peserta didik. Artinya, kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, kesopanan, dan lain sebagainya, ternyata pemakaian seragam sekolah juga tidak berdampak. Ini kajian yang belum lama dilakukan di Amerika Serikat. Ada lagi kajian dari Kanada, disusun oleh Dr. Tony Falk dari Brock University, yang membuat kajian apakah dengan pemakaian seragam sekolah bisa menghentikan atau mengurangi perundungan, bisa mengurangi tingkat kekerasan. Ternyata tidak. Pemakaian seragam sekolah sama sekali tidak berdampak pada berkurangnya perundungan. Bahkan menurut Dr. Tony Falk, justru sering terjadi dengan adanya seragam sekolah, justru tingkat kekerasan justru muncul dengan adanya seragam sekolah ini. Nah, ini tentunya berbeda pandangan dengan yang selama ini kita pahami. David Brunsma, yang tadi sudah kita sebut ya, beliau ini memang membuat kajian tentang seragam sekolah. Nanti ada beberapa pandangan beliau yang lain, kesimpulan yang lain juga akan saya sampaikan. Mengatakan bahwa seragam sekolah juga tidak meningkatkan presensi. Artinya nggak bikin anak itu rajin sekolah atau nggak mau bolos. Nggak ada berhubungan sama sekali. Jadi kalau anak nggak mau sekolah, ya nggak mau sekolah aja. Atau mau bolos, ya mau bolos aja. Nggak ada hubungannya dengan apakah mereka menggunakan seragam, memakai seragam sekolah atau tidak. Ada lagi, nah ini menarik. Ini dari Inggris sekarang, dari Eropa. The Children's Commission on Poverty menyampaikan bahwa seragam sekolah pada sistem pendidikan publik merusak janji pendidikan gratis. Nah, pendidikan gratis itu kan sebetulnya merupakan hak asasi manusia, seperti tertera pada artikel 26 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Nah, harusnya memang pendidikan itu gratis, minimal di tingkat dasar. Nah, dengan adanya seragam, ini berdampak pada menambah beban orang tua karena harus membeli seragam sekolah. Ini yang disampaikan oleh The Children's Commission Poverty, ini merusak janji pendidikan gratis. Nah, pandangan lain, nah ini juga yang sangat bertentangan dengan apa yang kita percaya selama ini. Lagi-lagi David Brunsma yang menyimpulkan bahwa seragam sekolah mempertegas perbedaan sosial ekonomi. Saya beberapa kali berdebat dengan beberapa praktisi pendidikan, beberapa tokoh juga yang pro dengan seragam sekolah. Mereka selalu berdalih bahwa dengan seragam sekolah itu antara si kaya dan si miskin itu nggak kelihatan. Jadi semuanya itu diseragamkan sehingga anak akan belajar untuk mereka itu sama harkat dan martabatnya. Oke, secara teori mungkin itu benar ya. Nah, kajian dari David Brunsma justru menunjukkan bahwa dengan adanya seragam,
ini akan semakin mempertegas perbedaan kelas sosial ekonomi. Kenapa? Bayangkan begini, seorang kaya nggak mungkin akan punya satu seragam. Pasti akan punya beberapa seragam yang memang dipakai bergantian. Jadi hari ini dipakai, yang besoknya kemudian dicuci. Jadi selalu gonta-ganti, seragamnya lebih dari satu, dan itu yang membuat seragamnya akan terlihat bersih, wangi, ya, dan bisa kelihatan seperti baru terus. Sebaliknya, peserta didik yang miskin bisa jadi punya seragam cuman satu, belum tentu baru juga, bisa jadi belinya adalah bekas orang lain. Jadi kalau kita lihat peserta didik itu cuman punya seragam satu yang dipakai setiap hari, itu pasti warnanya beda dengan yang punya banyak seragam, yang seragamnya dicuci, setiap dipakai dicuci. Jadi justru akan kelihatan sekali bagaimana anak miskin akan kelihatan seragamnya itu kotor, mungkin bau, lusuh, mungkin bolong-bolong, ya, ada robek. Sedangkan yang kaya pasti bajunya bersih, wangi. Itu yang mempertegas perbedaan sosial ekonomi. Sedangkan kalau orang ini memakai baju yang dia miliki, ya udah, apa adanya saja. Kalau memang punyanya baju yang seperti itu, ya bisa jadi juga akan nggak gonta-ganti juga mungkin, ya. Tetapi minimal tidak akan membebani dengan belanja seragam baru, baju baru. Yang jelas ini akan kelihatan perbedaannya, mana si kaya, mana si miskin. Jadi pandangan kalau adanya seragam itu akan membuat semua terlihat sama, itu sudah dipatahkan oleh kajian dari David Brunsma ini. Nah, ini juga ada pandangan yang menarik dari Tom Houlihan. Tom Houlihan ini adalah seorang superintendent di negara bagian North Carolina di Amerika Serikat. Superintendent itu ya kayak kepala dinas pendidikan lah kalau di Indonesia. Jadi beliau berargumen bahwa adanya seragam sekolah ini justru akan mengalihkan perhatian dari masalah utama pendidikan. Misalnya tentang mutu, tentang kebutuhan guru, tentang sarana prasarana. Jadi masalah-masalah utama dunia pendidikan itu teralihkan dengan urusan seragam ini. Nah, ini yang harus kita kembalikan, kan? Apalagi di Indonesia fokusnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai urusan seragam justru menjadi topik, menjadi polemik yang lebih suka diperbincangkan, ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Orang akan lebih suka membahas tentang pemaksaan jilbab atau pelarangan jilbab dibandingkan bicara tentang kualitas pendidikan Indonesia di PISA misalnya, yang nggak kunjung membaik. Kemampuan membaca kita rendah, kemampuan matematika kita rendah, kemampuan sains kita rendah. Jadi yang menjadi diskusi publik justru malah hal-hal yang bukan substansial. Ini yang disampaikan oleh Tom Houlihan. Nah, ada lagi dari seorang psikolog Jerman namanya Erik Erikson. Kajian beliau mengatakan bahwa seragam sekolah, dengan mengenakan seragam sekolah itu dapat menunda transisi ke masa dewasa. Ya karena mereka tidak diajarkan untuk mengambil keputusan sendiri, kan. Mereka dipaksa untuk mengenakan pakaian yang sama. Nah, ini bisa punya dampak terhadap transisi ke masa dewasa untuk anak-anak. Nah, ini yang lucu karena ini datang dari seorang komika namanya George Carlin, sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia mengatakan, bukankah sekolah-sekolah ini sudah bikin kerusakan
yang membuat anak-anak kita itu berpikir yang sama. Masa sekarang mereka juga mau bikin mereka terlihat sama juga. Jadi berpikirnya udah sama, kelihatannya juga sama karena pakai seragam. Padahal manusia itu kan unik. Satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, itu yang sangat kita junjung tinggi di Pancasila. Perbedaan itu, keberagaman itu yang bermacam-macam itu. Kenapa harus disamakan? Kenapa harus diseragamkan? Justru kita harus mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru, kemampuan mereka untuk berpikir kritis, ya kan, inovasi, tidak hanya berpikir yang seragam. Apalagi terlihat seragam juga penampilannya, tidak indah. Kan kalau kita juga punya lagu misalnya Lihat Kebunku, penuh dengan bunga, karena bermacam-macam, ada yang putih, ada yang merah, itu yang membuat indah. Jadi Indonesia tuh harusnya bagaikan kebun bunga yang indah, jangan semuanya diseragamkan. Kembali, David Brunsma juga membuat sebuah kesimpulan dalam risetnya. Ternyata menurut beliau, seragam sekolah itu muncul lebih kuat didorong oleh kepentingan komersial daripada kepentingan edukasi. Dan ini sepertinya terjadi di Indonesia. Kita lihat banyak sekolah yang memang menjual seragam, ya. Tapi tujuan utamanya dengan berjualan seragam ini adalah untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan pendapatan. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan pendidikannya, dengan edukasinya. Nah, ini riset ilmiah yang dilakukan oleh seorang guru besar sosiologi. Menunjukkan bahwa urusan seragam itu lebih didorong untuk kepentingan komersial daripada pendidikannya. Nah, kita mau memilih yang mana? Nah, kembali ke Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang seragam sekolah ini, akhirnya sekarang di Indonesia itu punya 5 seragam, bayangin. Ada seragam nasional yang putih merah buat SD, putih biru buat SMP, putih abu-abu buat SMA atau SMK, ya. Itu seragam nasional. Kemudian ada seragam olahraga. Di Permendikbud ini ada juga kewajiban menggunakan seragam pramuka. Ini menarik nih, karena ini agak konflik bertentangan dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang mengatakan bahwa pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa. Tapi semua siswa harus punya seragam pramuka menurut Permendikbudristek nomor 50 ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana para pembuat kebijakan itu tidak memikirkan dulu apa sebetulnya kebijakan yang dibuat, semuanya bentrok, ya. Kemudian ada lagi seragam khas sekolah, dan yang paling baru ditambahi adalah pakaian adat. Nah, apa pandangan saya terhadap Permendikbudristek ini? Yang tadi sudah bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ditambah lagi ini membebani rakyat. Saya sering kok diskusi dengan orang tua yang mengeluh. Misalnya dia mengatakan, Pak Indra, sekolahnya sih udah gratis ya, tapi masa buat beli seragam saja 3,5 juta. Dan mereka yang mengeluh adalah dari kelompok masyarakat yang menengah ke bawah. Ada driver ojol, ada petani, ada pegawai toko. Jadi betul-betul di mereka yang penghasilannya rendah. Buat mereka beli seragam 3,5 juta itu bingung uangnya dari mana. Akhirnya harus hutang, dan kadang-kadang hutangnya juga dikenakan bunga yang tinggi. Jadi ini mencekik rakyat, ya. Penggunaan seragam ini
memaksakan adanya seragam, menurut saya justru akan memberatkan rakyat. Apalagi sekarang ditambah adanya pakaian adat. Pakaian adat Indonesia memang indah, ya. Kalau ini dalam upaya untuk mengenal, mencintai budaya Indonesia, hasil karya dalam bentuk pakaian, itu baik-baik saja. Tetapi memaksakan pakaian adat menjadi bagian dari seragam sekolah, itu tidak mudah. Pakaian adat itu mahal. Ya kalau kita bicara pakaian adatnya, kita bisa lihat gambar-gambar ini, pakaian adat Palembang, Minangkabau, Bugis, bahkan Jawa kayak surjan, baju surjan itu kan kelihatannya sih biasa-biasa aja, tapi itu mahal loh, kain surjan itu mahal. Baju ini belum termasuk belangkonnya udah bisa mungkin 150.000 sendiri. Ya, itu belum kalau mau dibikin di sekolah yang kemudian dikomersialkan, itu harganya bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan lagi. Bayangkan kita, anak-anak kita dipaksa untuk punya 5 jenis seragam yang tentunya biayanya tidak murah. Nah, ini kembali untuk mengingatkan pemerintah, pembuat kebijakan, kita harus kembali lagi ke dasar negara kita. Kalau memang kita menjunjung tinggi keberagaman, hentikan yang namanya keseragaman. Kalau memang kita ingin tiap langkah kebijakan pendidikan itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa, buat apa kita memaksakan sebuah kebijakan yang tidak ada dampaknya sama sekali dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, buat apa kita membebani rakyat? Hidup itu sudah susah, sekarang harga-harga mahal, pekerjaan susah, makanan juga mahal. Kenapa harus kita tambah lagi dengan biaya seragam yang tadi sudah kita bahas, manfaatnya sangat minim sekali. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Indra Karismiaji dalam acara Icon. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, ketik komentar Anda, like videonya, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda yang mungkin akan menikmati tayangan. Sampai jumpa lagi.